Batu metamorf adalah salah satu dari 3 jenis batuan dalam siklus batuan. Siklus batuan adalah suatu siklus tertutup di mana magma yang ada di dalam perut bumi dapat naik melalui gunung berapi, dan ketika magma ini suhunya turun dan membeku akan menjadi batuan beku yang kemudian mengalami siklus ini hingga kembali menjadi magma. Batuan metamorf terbentuk oleh proses metamorfisme pada batuan yang telah ada sebelumnya atau batuan asalnya, atau yang bisa berasal dari semua jenis batuan dalam siklus batuan, yaitu batuan sedimen, batuan beku, bahkan batuan metamorf itu sendiri. Metamorfisme terjadi ketika suatu batuan terdorong secara perlahan semakin masuk ke bawah lapisan permukaan permukaan bumi karena mendapat tekanan yang tinggi akibat berat dari lapisan batuan dan permukaan bumi di atasnya. Seperti yang diketahui, mantel bumi adalah magma cair, yang berarti semakin mendekati inti bumi, suhunya akan semakin tinggi. Nah, oleh karena tekanan dan suhu yang tinggi, suatu batuan akan mengalami perubahan sehingga akan menjadi batuan baru yang sama sekali berbeda. Batuan baru ini yang disebut batu metamorf. Namun, suhu yang tinggi dalam pembentukan batu metamorf tidak sampai membuatnya melebur menjadi magma, karena jika begitu akan menjadi batuan beku ketika magma itu mengeras. Suhu dan tekanan merupakan dua faktor penting terjadinya metamorfisme. Metamorfisme yang terjadi akibat tekanan dan suhu yang sama-sama tinggi disebut metamorfisme regional. Seperti yang saya jelaskan tadi prosesnya. Contoh dari hasil metamorfisme regional adalah batuan gneiss. Gneiss adalah batuan metamorf yang terbentuk karena dipengaruhi oleh tekanan dan suhu yang dominan. Gneiss termasuk dalam derajat metamorfisme tinggi. Metamorfisme juga bisa terjadi karena suhu yang tinggi dengan tekanan yang relatif rendah, disebut metamorfisme termal atau kontak. Terjadi ketika suatu batuan bersentuhan dengan magma di sekelilingnya tanpa ikut melebur menjadi magma, sehingga mengalami suhu yang tinggi. Terjadi pada magma di gunung berapi, sehingga tidak mengalami tekanan yang tinggi. Contoh dari metamorfisme termal atau kontak ini adalah batu gamping yang berubah menjadi batu marmer. Oh ya, pada metamorfisme regional yang sebelumnya, batuan yang terbentuk akan tampak berfoliasi. Sedangkan pada metamorfisme termal atau kontak, batuannya tidak berfoliasi. Kemudian ada metamorfisme. Metamorfisme juga dapat terjadi karena batuan mendapat tekanan yang lebih dominan dibandingkan suhunya. Disebut metamorfisme dinamis atau kataklastik. Metamorfisme jenis ini terjadi di mana ada batuan yang terkena tekanan yang berasal dari peristiwa tektonik pada kulit bumi hanya terjadi di bagian atas, sehingga akan mengalami metamorfisme. Contoh metamorfisme jenis ini adalah pada bidang patahan akan terbentuk sebuah cermin gesekan atau tepung milonit. Milonit adalah sebuah metamorf yang terbentuk karena dipengaruhi oleh tekanan yang dominan dibanding dengan suhunya.
Milonit termasuk dalam derajat metamorfisme tinggi. Kembali lagi menurut batuan asalnya, batu metamorf yang terbentuk dari batuan sedimen terjadi ketika batuan sedimen yang berasal dari lapisan sedimen yang mengalami litifikasi dan mengeras menjadi batu terus tertekan ke bawah karena tumpukan lapisan sedimen yang berada di atasnya yang terus bertambah sehingga mengalami metamorfisme di bawah sini. Batu metamorf yang terbentuk dari batuan beku terjadi pada batuan beku yang terbentuk secara intrusif atau masih di dalam perut bumi, yang mana dapat mengalami suhu yang tinggi karena bersentuhan dengan magma gunung berapi yang disebut metamorfisme kontak atau thermal. Atau ketika gunung berapi ini sudah tidak aktif dan batuan beku yang intrusif tadi akan kembali masuk ke dalam permukaan bumi dan mendapat tekanan ke bawah dan akan mengalami metamorfisme regional. Batuan metamorf yang terbentuk dari batuan metamorf itu sendiri terjadi ketika batuan metamorf semakin tertekan ke bawah dan mendapatkan tekanan dan suhu yang lebih tinggi sehingga berubah menjadi batuan yang berbeda lagi atau bisa dikatakan metamorf lanjutan. Dalam mengidentifikasi batuan metamorf dapat diklasifikasikan berdasarkan tekstur yang mana terdapat kristaloblastik dan palmset atau tekstur sisa. Kristaloblastik sendiri terdapat porfiroblastik yang mana terdapat porfiroblast atau mineral-mineral besar dan matriks mineral kecil. Kemudian ada eranoblastik, mineral-mineral seragam, disebut juga hornfelsik. Kemudian ada lepidoblastik, mineral sejajar terarah, biasanya mineral-mineral pipih. Nematoblastik, mineral-mineral sejajar terarah, biasanya mineral prismatik. Ada idioblastik, mineral-mineral batas baik, mineral-mineral dengan batas baik atau bagus. Kemudian ada xenoblastik, mineral-mineral dengan batas kristal tidak baik atau rusak. Untuk palmset, tekstur sisa, ada blastoporfiritik, tekstur sisa porfiritik masih nampak. Ada blastofitik, tekstur afitik masih nampak. Ada blastopelitik, tekstur sisa menyerpih masih nampak. Kemudian juga dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur batuan metamorf. Ada sitose, dominan mineral pipih yang membentuk liniasi sejajar sehingga mudah terbelah menjadi lempengan. Ada gneisik, tidak dominan mineral non-pipih, sulit terbelah tetapi ada kesan liniasi mineral-mineral. Ada slatic cleavage, seperti foliasi tetapi mineral-mineral yang dominan adalah mineral halus atau lempung. Ada hornfelsik, butir mineral seragam. Ada kataklastik, ada mineral besar dan kecil dengan bahan yang sama. Milomtik seperti kataklastik tetapi butir halus. Pelitik, foliasi antara salistose dan slatic cleavage. Ada flaser seperti kataklastik tetapi sisa-sisa itu asal membentuk lensa dan butiran halus. Sisa-sisanya membentuk lensa dan butiran halus. Ada angin, butir-butir feldspar berbentuk lensa dalam massa dasar halus. Terakhir ada slety, foliasi mineral-mineral halus. Juga berdasarkan susunan mineral terdapat isotropik di mana susunan butir ke segala arahnya tampak sama. Kemudian ada anisotropik, susunan butir ke segala arahnya tidak tampak sama. Untuk berdasarkan ukuran butir terdapat vanerik yang mana ukuran butir masih cukup besar untuk dapat dilihat dan dibedakan dengan mata telanjang, sedangkan avanitik
Butirannya terlalu kecil untuk dapat dibedakan dengan mata telanjang. Untuk membantu identifikasi batuan metamorf, terdapat tabel klasifikasi batuan metamorf. Terima kasih sudah menonton. Saya Dava Diaul Haq, pamit undur diri.